Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. And today Bitcoin Update is gonna be very special ya, karena kita mau review pergerakan market just before the FOMC, which is malam ini ya. Ini bakal jadi FOMC terpenting sih teman-teman sekalian, karena momentumnya menurut saya sudah dekat banget dengan potensi di red cut, which is di bulan September, dan juga at the same time mendekati US election. So ini bakal important banget ya dalam tanda kutip. Kalau seandainya The Fed di sini nanti malam ngasih pernyataan yang dovish, wah kayaknya probabilitas untuk market rally itu bisa jadi sangat signifikan. Walaupun demikian, ingat ya, kita masih di dalam momen summer holiday, which means secara volume, secara volatility, kita nggak bisa expect yang massive, bombastis, dan bla 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 gitu ya. Tapi in the end, saya melihat memang pernyataan Jerome Powell itu sometimes diperlukan ya, untuk membuat market kembali memiliki sentimen yang relatif positif. Dan sudah terbukti lah, at least dari beberapa pergerakan-pergerakan yang lalu, kita melihat ada reaksi pasar yang sangat-sangat signifikan setelah Jerome Powell memberikan statementnya ya. So kita bakal coba untuk breakdown semuanya di sini. Jadi semoga teman-teman bisa dapetin semacam insight tambahan. But again ya, ini adalah analysis, bukan prediksi, bukan juga ya harapan sih iya. Harapan atau ekspektasi iya teman-teman, tapi bukan merupakan prediksi ya. Harap dipahami di sini. Jadi jangan sampai kalian berpikiran kalau oh Kevin memprediksi akan seperti ini. Enggak gitu ya teman-teman. Ini based on my own perspective, analysis, dan data-data yang saya kumpulkan serta saya coba cari tahu dan saya coba baca-baca. Alright, so guys, kita mulai dari sini ya. Ini adalah historical data FOMC sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa lihat guys, progress FOMC itu seringkali atau kerap kali menjadi sign of bottom dari pergerakan Bitcoin ya. At least dari 4 FOMC terakhir. Oke, 3 diantaranya menunjukkan memberikan reaksi yang cenderung positif buat Bitcoin. Nah, hanya FOMC yang terakhir saja menyebabkan harga malah cenderung turun. Nah, kalau saya boleh sedikit berpendapat, pada momen tersebut, mengapa demikian kondisinya malah sebaliknya? Saya pikir pengaruh utamanya adalah karena jadwal FOMC yang bertepatan dengan rilisnya CPI pada saat 13 Juni 2024. Kalau ini kan 13 Juni 2024, ya waktu kita itu kan sudah, hitungannya sudah hari berikutnya ya. Kalau di Amerika kan sebenarnya hitungannya ini 12 Juni 2024. Jadi kalau saya ganti ini, dia punya apa namanya, gimana ya cara gantinya teman-teman ya, harusnya sih di bagian economic calendar sebentar. Nah ini ya, jadi kalau GMT plus 7 ini saya ganti jadi waktu Amerika Serikat, semestinya tanggal ini itu adalah tanggal 12 Juni 2024, yang artinya bertepatan langsung dengan report dari inflation atau CPI pada saat itu. Jadi kalau kita lihat waktu GMT, report inflation itu adalah di 12 Juni 2024. Nah, kalau saya boleh sedikit berpendapat atau berspekulasi ya guys, boleh lah ya. Jadi pada saat itu, mungkin market kecewa. Kenapa? Karena begitu rilis data CPI, kita bisa lihat market itu react sangat positif. Ya, di momen ini nih, 12 Juni 2024. Ya, tepatnya kalau waktu kita sih sekitar jam 7 malam guys, rilis data CPI, pump signifikan banget. Ya, ini kalau saya ganti jadi perspektif time frame 1 jam, kamu bisa lihat secara detail. Nah, betapa market sangat happy, sangat responsif atas apa? Atas data CPI yang dikeluarkan. Tapi memang faktanya, momen-momen sebelum FOMC itu selalu dibarengi dengan adanya koreksi di pasar. Seperti misalnya contoh, FOMC pada 1 Februari kita bisa lihat ya, 31 Januari itu mengalami koreksi di pasar. Di sini pun sama. Ya, FOMC kira-kira nih teman-teman menjelang 21 Maret punya FOMC ya, kita pernah mendapati posisi Bitcoin itu cenderung terkoreksi. Ini kayaknya saya harusnya update karena let me check. Ya bener sih, ini tanggal 21 Maret, tapi harusnya close candle tanggal 20 Maret ya. Nah, ini yang benar teman-teman sekalian. Karena new candle kan, 20 Maret
berarti close candle-nya kan di tanggal 21 ya, lebih kurangnya begitu. Which is kita bisa lihat bahwa reaction pasar itu langsung menanggapi dengan positif. Jadi candle sebelum FOMC itu dibanting turun, candle setelah FOMC itu balik naik dan sangat signifikan. Begitupun yang terjadi pada 2 Mei sebelumnya ya, cenderung turun baru kemudian recovery dan bahkan cenderung bullish. Nah, yang di sini teman-teman sangat disayangkan kita ngelihat dia mengalami koreksi positif karena data CPI, tapi pada malam harinya, seingat saya ya pada saat itu, Jerome Powell nggak mengubah statementnya lagi. Jadi setelah CPI-nya dirilis di FOMC press conference kan ditanya ya, bagaimana tanggapannya Jerome Powell terkait dengan inflation report yang dirilis yang tadi? Katanya Jerome Powell bilang, ya, kita pada saat meeting itu sempat menyampaikan ya, kira-kira para anggota FOMC mau mengubah nggak remarks-nya mereka, atau mereka tetap dengan remarks yang sama. Dan kenyataannya teman-teman, tidak ya, jadi tidak diganti pada saat itu, sehingga kekecewaan pasar terlihat langsung pada pergerakan market setelahnya ya, harga dibanting turun. Habis itu setelah FOMC kita bisa lihat secara tren kecenderungan negatif atau cenderung turun. Nah, itu progres yang terjadi pada saat FOMC yang terakhir ya. Jadi saya pikir di sini kalau melihat dari progres yang sebelum-sebelumnya, ada satu atau dua hal yang belum ditanggapi oleh the Federal Reserve secara serius. Yaitu apa? Yaitu inflation report yang dirilis terakhir pada bulan Juni, karena angkanya turun dari 3,3% menjadi 3%, dan ini angka yang cukup signifikan. Ini by the way CPI teman-teman, buat yang nggak tahu ya, ini CPI, yang ini core CPI, jadi core inflation rate. Angkanya juga sama ya. At least kalau kita ngelihat tren 3 bulan terakhir ya, sejak April, Mei, dan Juni, rilis datanya itu menunjukkan trennya cenderung turun pada core inflation. Dari 3,8% turun menjadi terendahnya 3,3%. Dan ini 0,5% berlangsung selama 3 bulan. Kemudian untuk CPI, jadi ini yang termasuk dengan food ya, dan juga energy, itu angkanya turun juga 3 bulan terakhir, trennya demikian menurun. Oke? Dan yang gak kalah penting adalah Core PCE Price Index atau Core PCE inflation ya. Ini juga sama menjadi benchmark pengukur daripada the Federal Reserve untuk menentukan apakah secara angka inflation itu sudah sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Dan perlu diketahui ya guys, angka targetnya kan adalah 2%. Kalau kita lihat sebelumnya dia sempat 3 bulan berturut-turut itu angkanya nggak goyang, 2,8%, 2,8%, 2,8%. And then per rilis data bulan Juni, tepatnya di untuk bulan Mei, tepatnya di bulan Juni itu angkanya 2,6%. Dan yang paling terakhir untuk bulan Juni itu angkanya tetap di 2,6%, which is ini dirilisnya baru banget minggu lalu guys ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini rilis data masih fresh ya, baru banget seminggu yang lalu. PCE itu menunjukkan angkanya untuk yang year over year, PCE Price Index angkanya turun dari 2,6% ke 2,5%. Hanya core PCE-nya saja yang steady, tapi tidak naik, yaitu 2,6%, menjadi tetap di angka 2,6%. Nah ini sebenarnya kalau secara data-data ini, ya kita bisa lihat bahwa tren daripada inflasi itu semakin mendekati targetnya the Federal Reserve di angka 2%. Dan kita sudah mencapai bulan Juli per saat ini. Per meeting mereka nanti, harusnya kita, buat tanggal kita udah masuk 1 Agustus, tapi balik lagi, tanggal mereka kan tetap di tanggal 31 Juli ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi tricky nih teman-teman. Beda sejam doang, tapi perubahan yang sangat signifikan dari segi tanggal angka-angka ini cukup berpengaruh buat kita. Ya kadang-kadang kita bisa jadi kayak bingung, ini udah belum ya, atau gimana gitu ya. Nah, in the end, dari angka-angka tersebut, semestinya no reason buat Jerome Powell tetap hawkish. Jadi saya berpandangan seandainya teman-teman sekalian ya, Jerome Powell mengubah statementnya mereka dalam tanda kutip yang tadinya wait a minute ya, yang tadinya mereka selalu mengatakan hal yang sama ya, require greater confidence atau membutuhkan confidence atau kalau kita bilang rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi
Kalau seandainya dia berubah menjadi statementnya nih, simple banget teman-teman, menjadi further progress ya, atau inflation, disinflation showing further progress or greater progress, ini bakal jadi perubahan statement FOMC yang semestinya ya, kalau berdasarkan yang saya research tadi, menjadi paling dovish sejak beberapa bulan terakhir. Dan ini akan sangat signifikan perubahannya bagi pergerakan pasar secara keseluruhan. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, pernyataan dovish dari Jerome Powell, saya rasa sudah priced in buat sebagian market. Jadi kalau misalnya teman-teman cek XAU US dollar atau gold, itu sudah priced in sejak kemarin. Oke? Bukan karena data, karena kalau teman-teman yang nggak tahu ya, kalau yang kalian memperhatikan data high impact, sebenarnya kemarin banget itu datanya, JOLTS job opening ya, tadi malam teman-teman. Sebentar, let me check. This one ya, hari Rabu. Hari Selasa maksud saya ya. JOLTS job opening itu positif. CB consumer confidence itu sebenarnya angkanya naik, which is ini sebenarnya not really good ya actually. Kalau misalkan angkanya malah cenderung naik, berarti ya intinya market daya belinya mungkin lagi cenderung meningkat gitu kan. Nah, datanya positif tapi XAU-nya naik. What do you think? Ya, for me personally, I think ini lebih kepada price in atas potensi dovish-nya Jerome Powell pada nanti malam. Ya, karena ini udah price in, ada resiko sih market bisa mengalami koreksi kayak XAU ya pada saat nanti mungkin statementnya dikeluarkan atau pada saat interest rate decision ternyata somehow ya udah pasti sih. Saya sih cukup confident ya sampai bilang pasti ya, padahal nggak boleh bilang pasti ya di market teman-teman sekalian. Saya sih cukup confident at least Fed interest rate decision akan tetap sama di angka 5,5%. Namun yang membedakan market kenapa bisa nantinya malah reaksinya malah cenderung bullish, itu kecenderungan di FOMC press conference dan statementnya. Jadi kalau statementnya dia mengubah kata-kata yang tadi saya sampaikan itu, ya which is teman-teman kalau kalian mau baca ya, kalau kalian nggak mau baca sih nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau baca, kalian klik di bagian FOMC statement di bagian di economic calendar untuk investing.com. And then nanti teman-teman akan ke direct dia punya website ya, biar lebih gampang karena dia langsung menuju ke sana. Nah, ini statement-statement yang dikeluarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kamu bisa lihat ya, ada projection materials ini yang kita pernah bedah beberapa waktu lalu. Nah, di sini juga ada minutes-nya ya, yang biasanya diupdate 1 bulan setelah. Tapi kalau teman-teman pengen lihat, klik aja di sini di bagian statement yang PDF-nya ya. Recent indicators suggest that economy activity has continued to expand. Ini remarks yang akan dibaca oleh Jerome Powell pada saat sebelum dia memulai FOMC press conference ya. Di sini ada detail-detail cukup panjang. Tapi kata kuncinya itu dari sini sampai ke bawah nih ya. Nah, ini biasanya dia baca ini more or less 5 menitan lah ya dia ngomongin. Jadi kayak the committee assessment will take into account a wide range of information including readings and labor market condition, inflation pressures and inflation expectation and and financial and international development and bla 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 bla. Ya, di sini ya kayak ada beberapa poin yang sekiranya biasanya di-highlight oleh orang-orang. Kayak misalkan contoh gini. Inflation has eased over the past year but remains elevated. Nah, ini kurang confident. Jadi, there has been modest further progress toward the committee 2% inflation objective, which is ini sebenarnya menunjukkan confidence-nya mereka bahwa inflation itu sudah mendekati target range yang mereka harapkan atau mereka inginkan, ya. Namun, the committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence ya, that inflation is moving sustainably toward 2%. Ya, ini ya makanya tadi saya bilang statement greater confidence ini kalau dia bilang further progress atau diganti jadi further progress menunjukkan greater progress atau further progress. Oke, itu cukup teman-teman. Kenapa demikian? Karena balik lagi, data inflation 3 bulan terakhir secara tren itu turun. Ya, apalagi yang terakhir dirilis nih bulan Juni awal ini, ya, which is dirilisnya di bulan Juli ya. Jadi jangan bingung teman-teman.
Karena report bulan Juni ya kan baru ada bulan depannya gitu kan laporannya gitu loh. Jadi kalau ngelihat laporan di bulan dirilis pada bulan Juli, dia tarik balik ngelihat dia lihat data di bulan Juni gitu kan yang dirilis pada bulan Juli. Itu angkanya turun 0,3% buat CPI. Ya, sementara untuk core-nya, walaupun nggak signifikan banget, tetaplah turun dari 3,4% ke 3,3%. Ini udah cukup bagus. Di sini steady untuk PCE, tapi dekat banget sama targetnya kan, 2%. Dan untuk yang PCE, bukan core ya teman-teman sekalian, yang PCE di sini termasuk food and energy justru, itu angkanya turun ke 2,5%, 0,1%. Itu udah cukup signifikan buat PCE yang angkanya makin dekat dengan 2%. Atau secara FOMC, projection materials pada rilis bulan Juni lalu, justru malah targetnya the Federal Reserve by the end of this year, itu core PCE inflation-nya untuk yang di akhir tahun ini, itu malah angkanya naik ke 2,8%. Ya, PCE inflation dia juga revisi ke 2,6%, ya. Nah, March projection itu adalah data yang dirilis pada projection materials di bulan Maret. Jadi kalau kita lihat di bulan Maret update terakhirnya dia ganti angkanya jadi ke 2,6% dan 2,4%. Namun kemudian setelah direview kembali 2,4 dan 2,6% itu diganti sama mereka jadi 2,8% dan 2,6%. Nah, ini 2,6 dan 2,4-nya diganti jadi sedikit lebih tinggi. Yang mana PCE inflation technically dan core PCE inflation ini untuk projection di akhir tahun 2024. Kedua-duanya angkanya sudah relatif di bawah dari projection mereka. Artinya sebetulnya mereka salah lagi, ya. Mereka salah lagi. Mungkin pada saat itu dia bikin projectionnya, aduh kita kayaknya kurang confident nih, bisa nggak ya akhir tahun ini dekat dengan 2%. Oke, kita naikin angkanya deh, kayaknya gara-gara kita mengurangi reverse repo, kemudian ada suntikan liquidity dari US Treasury, kayaknya ini bisa pengaruh deh ya. Oke lah, kita coba untuk naikin aja angkanya ya, sehingga kita terlihat tidak terlalu confident. Jadi market mungkin di situ react ya per bulan Juni lalu. Jadi kita bisa lihat FOMC yang dirilis pada bulan Juni lalu dengan berbagai data, termasuk salah satunya di sini adalah economic projection materials yang dikeluarkan pada pertemuan Juni terakhir, itu yang menyebabkan sedikit banyak atau banyak Bitcoin akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat pada saat itu perubahan yang sangat signifikan itu ada pada dot plotnya di sini, teman-teman sekalian. Jadi ekspektasi The Fed di akhir tahun yang tadinya di angka 4,6% itu berubah jadi 5,1%, dan ini sangat signifikan. Ya, cukup signifikan lah kalau saya bilang, teman-teman. Jadi selain inflation mempengaruhi, kemudian dia keluarkan economic projection-nya, ternyata economic projection-nya tidak diganti, tidak direvisi, otomatis market kecewa. Mereka malah kaget. Lah kok lu malah revisinya bukan ke arah yang positif, tapi malah dinaikkan dari ekspektasi 4,6% jadi 5,1%. Makanya pada kala itu para pelaku pasar di sini kecenderungan galau. Kenapa? Karena udah terlanjur priced in. Ya, mereka udah terlanjur confident, udah terlanjur price in selama FOMC sebelumnya. Lu dovish, tiba-tiba sekarang lu hawkish nih, lu ganti angkanya secara signifikan. Tapi per hari ini kalau kita ngecek, teman-teman, secara probabilitas itu The Fed untuk rate cut balik ke 4,6% by the end of this year, which is pada Desember, itu naik lagi guys. Jadi 56,7% based on conditional meeting. Tapi kalau berdasarkan agregat itu angkanya di 69,31%. Publik market percaya The Fed akan rate cut sampai ke 4,6% by the end of this year. Ya, di akhir 2024 melalui berbagai meeting tentunya. Pada bulan September, rate cut kemungkinan besar 87%, kalau di sini 87,7%. Kemudian pada pertemuan November angkanya 60%, di yang agregat itu 76,8%. Dan pada pertemuan Desember, rate cut sekali lagi di angka 56,7% berdasarkan conditional meeting, which is nanti malam bisa berubah, dan agregatnya itu di angka 69,30%. Publik percaya The Fed akan rate cut 3 kali per tahun ini.
atau per tanggal hari ini ya. Kita nggak tahu nanti FOMC malam apakah akan berubah atau tidak, tapi saya rasa itu semua akan bergantung dari bagaimana pembawaan Jerome Powell ya. Kalau saya sih boleh sedikit ya menerka-nerka ya teman-teman sekalian, balik lagi this is not prediction. Interest rate decision mungkin sama, tapi statementnya mungkin bisa berubah. Dan lebih penting lagi, karena remarks-nya nanti akan dibacakan oleh Jerome Powell pada saat pembukaan di FOMC press conference seperti biasa ya. Jadi recent indicators dia bacain kayak biasa teman-teman. Semestinya pada saat FOMC press conference ini menjadi kunci utama pergerakan pasar, dinamikanya akan berubah ke arah mana ya. Karena at least kalau misalkan saya melihat ya dari pergerakan sebelum-sebelumnya, apakah FOMC secara data pernah menunjukkan situasi perubahan yang sangat krusial? Sebenarnya bukan FOMC-nya, tapi lebih ke statement Jerome Powell itu pada sekitaran 30 November ya, dan di 1 Desember perubahan signifikan, market langsung react sangat positif. Dan adapun beberapa kali statement-statement Jerome Powell ya yang relatif dovish di sini menunjukkan ya perubahan situasi pasar yang cukup signifikan. Ya saat ini sih kita nggak berada dalam posisi koreksi yang parah banget, tapi nggak juga dalam posisi yang relatif positif banget gitu ya. Saya anggap ini kita lagi konsolidasi. Kenapa? Karena memang faktanya kalau kita ngelihat pergerakan dalam 2-3 hari terakhir, dia mengalami rejection atas $70.000. Itu wajar karena level psikologis, but at the same time kita juga berusaha ya, at least pergerakan kemarin malam banget itu lowestnya di 65.300 guys ya, atau tadi pagi ya, I think tadi pagi sih kayaknya. Iya bener ya, 65.300 itu tadi pagi jam 3-an lebih kurangnya. Dan somehow dia bisa tetap mantul dan closing di atas area support resistance tersebut. Jadi saya anggap ini adalah situasi yang relatif konsolidasi. Ya, saya nggak tahu konsolidasi ini nunggu apa, cuman berdasarkan data daripada ETF, at least nih dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan guys, even for BlackRock, they still buying. Ya, they still buying. Walaupun nggak signifikan, nggak gede gitu. Tapi at least dibandingkan dengan FOMC sebelumnya, ada sedikit perbedaan atau perbedaan yang sangat signifikan. Biasanya BlackRock menjelang FOMC mereka cenderung nggak belanja. Kayak 2-3 hari terakhir mereka kalem nol ya, atau belanja tapi tipis kayak belasan juta doang, 20 juta doang. But per kemarin itu dia masih belanja ya, angka 205 juta, dan per tadi malam itu dia masih belanja sekitar 74,9 juta. Walaupun in the end ETF totalnya jadi outflow, tapi akhirnya teman-teman BlackRock menggenapi ETF yang mereka pegang ya dari klien-kliennya dengan total $20 miliar. Dan ini angka yang sangat signifikan, a very strong milestones, bahkan melebihi buangan dari Grayscale sejak 11 Januari ETF start diperdagangkan. Angka 18,9 miliar itu udah dilampaui hanya oleh BlackRock sendirian. Selebihnya ini mensupport sehingga inflow total menjadi 17,69 miliar. Oke. Right, so the conclusion guys, saya nggak tahu ya, apalagi yang bisa bikin Jerome Powell itu jadi hawkish. Dengan data inflasi yang oke, dengan kondisi meeting terakhir yang mereka bisa dibilang salah ya dalam memberikan projection, di mana angka PCE-nya udah relatif turun, apalagi gitu yang bisa bikin dia lebih hawkish lagi dari pertemuan sebelumnya. I don't understand guys, kalau misalkan mereka tetap hawkish pada pertemuan nanti malam. But at the same time, mungkin ya ada kepercayaan juga data-data ini bisa saja dimanipulasi ketika menjelang US election, sehingga terkesannya cukup baik dari segi data-data. Tapi itu kan semua sifatnya adalah konspirasi. Ya, kita nggak tahu dengan pasti apakah data tersebut benar-benar dimanipulasi sepenuhnya. Ya, mungkin yang bisa mengecek atau memastikan langsung adalah teman-teman kita yang tinggal di Amerika Serikat. Mereka yang bisa lihat langsung, bener nih, ini datanya dimanipulasi nih. Sebenarnya begini. Ini kondisi di sini morat-marit, lagi pada berantakan. Ini sebenarnya kita udah memasuki kondisi yang sulit ya, udah parah banget. Nah, itu nggak bisa kita ketahui dengan pasti teman-teman kalau kita tinggalnya di Indonesia. Ya at least data yang ditunjukkan ya itu yang kita pakai menjadi acuan, dan tentu saja data itu dipercantik tujuannya apa? Ya untuk ngedandanin market juga kan. Jadi in the end market react itu berdasarkan data atau
atau berdasarkan data atau teori konspirasi. Ya, of course mereka institusi akan react berdasarkan data. Mereka nggak berdasarkan konspirasi. Lucu dong kalau misalnya contoh saya adalah seorang analis di perusahaan-perusahaan besar, misalnya kayak Bloomberg, atau misalnya saya di Goldman Sachs, ya, atau misalnya saya di JP Morgan, datang ke kantor, ngumpul sama analis, kita ngobrolin teori konspirasi. Lu tahu kan, data ini sebenarnya dimanipulasi loh. Iya nih, kita harus react nih begini-begini. Kan nggak mungkin, ya. Obrolan mereka pasti berdasarkan data yang konkret, yang sudah terlihat berdasarkan bulan-bulan, cycle sebelumnya. Itu sekiranya yang saya pikir masuk akal bagi saya, teman-teman. Tapi, ya, balik lagi, FOMC nanti malam, apakah akan kembali seperti tren-tren yang sebelumnya ketika FOMC-nya cenderung dovish, market react cenderung positif? Mudah-mudahan bisa terjadi, ya. At least teman-teman sekalian, per hari ini sebetulnya, ya, kalau kita ngelihat pergerakan menjelang FOMC, satu note-nya buat saya, tekanan jual agresif, slowing down, and konsolidasi. Ya, walaupun terkesannya ini kayaknya breakout nih dari si falling wedge gitu ya. Tapi kalau buat saya, asal 66.300 belum bisa di-reclaim, kayaknya belum afdol ya. Jadi saya ngelihatnya di sini $66.300 sebagai part of support resistance. Ya, untuk lower time frame by the way, kalau misalkan dia belum bisa claim area tersebut, kayaknya belum afdol guys ya. Kita butuh dia claim 66.300 untuk memastikan kalau the bull technically bener-bener in control just before the FOMC. Tapi kalau misalkan kondisi itu terjadi, jatuhnya price in, dan kalau price in, saya malah jadi lebih was-was pada saat nanti FOMC-nya malam malah cenderung negatif. Biasanya kayak gitu ya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik market sekalian dibuat panik, market sekalian dibuat galau, dan akhirnya kita bisa lihat seperti FOMC sebelumnya. Market sebelumnya dibikin galau, ya. Di sini bahkan lebih parah. Dia create lower low, break terhadap previous support, but then after FOMC balik naik, pullback jadi higher low. Habis itu dia naik ke 72.000. Ini orang yang udah terlanjur kecewa, oke, mungkin mereka buang barang, ya. Di sini pun sama. Apa bedanya, teman-teman? Ya. Pada bulan Mei, ketika ketika sebelum FOMC dibanting 2 hari berturut-turut turun lebih kurangnya 12%, setelah FOMC totally recover 15% gainnya, pullback tipis, abis itu naik total sampai 70.000 lagi. Nah, cuman FOMC ini doang. Tapi tadi saya sudah jelaskan secara mendetail apa alasan-alasannya kenapa market bisa react seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga ingat dan itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran sehingga ketika next suatu saat nanti ada FOMC berikutnya dan teman-teman mencoba untuk melakukan analisis terkait dengan projection secara mid to long term, kalian bisa lebih mantap lagi. Kira-kira seperti itu. Oke? So that's gonna be the update from me. Overall, ya, I'm pretty much confident ya, Jerome Powell nanti malam bisa dovish. Mudah-mudahan demikian divalidasi dengan statementnya langsung. Dan jika seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi, well, I just want to say, expecting Bitcoin to retest 63.500, even lower. Ya, di $60.000. Itu kalau tidak sesuai ekspektasi. But if Jerome Powell dovish dan market react sangat positif, okay, I believe 68.300 bisa di breakout pada malam hari ini, closingnya besok, dan mudah-mudahan $70.000 bisa dicapai ya. Amin teman-teman. Oke, so this is gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching and paying attention sampai di akhir video ini. If you guys watch until the end, make sure to hit the thumbs up dan jangan lupa untuk tulis finish di kolom komentar karena saya tahu ya teman-teman benar-benar menikmati dan enjoying all of the process. Ya, feel free untuk share feedback juga. Mungkin ada beberapa poin-poin yang saya bisa ambil dan bisa saya jadikan sebagai apa ya, kalau dibilang ya feedback atau masukan ya supaya saya bisa lebih baik lagi di video-video update berikutnya. Oke? So God bless to everyone. I'll see you guys again and good luck for FOMC tonight. Cheers. Bye bye guys.